Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Muda Mendunia, dimanapun kita berada, kembali lagi di podcast Muda Mendunia. Apa kabar semuanya? Semoga yang sedang menonton podcast Muda Mendunia ini selalu sehat dan selalu semangat yang sedang menjalani ibadah puasanya pada hari ini. Saya Namira selaku host podcast Muda Mendunia pada hari ini. Kembali lagi kita di podcast Muda Mendunia bersama FEB Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Alhamdulillahnya pada kesempatan hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu Bapak Prof. Rizal Yaya, SEMSC PhD, selaku Dekan FEB Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, sekaligus PIC Promosi FEB. Baik, apa kabarnya Prof? Alhamdulillah baik Mbak Namira, Terima sehat. kasih ya Prof sudah Sama. menyempatkan waktunya untuk datang pada acara podcast Muda Mendunia pada hari ini. Sama-sama, makasih atas kesempatannya. Baik. Nah, sebelum kita mulai diskusinya, saya ingin menginformasikan kepada Sobat Muda Mendunia, saat ini UMY masih membuka jalur pendaftaran di jalur prestasi dan CBT yang memasuki gelombang 6 yang dibuka sejak tanggal 3 April sampai dengan 6 Mei 2023 mendatang. Yuk teman-teman buruan ikutan. Baik, kita mulai diskusinya ya Prof. Baik, siap. Nah, yang pertama boleh diceritakan Prof, profil dan sejarah dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari UMY. Baik, makasih Mbak Namira. Saya Ya. sapa dulu Sobat Muda Mendunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para Sobat Muda Mendunia. Waalaikumsalam. Senang ketemu ya, walaupun lewat podcast ya. Dan mudah-mudahan ini bermanfaat, kita bisa saling silaturahmi. Baik, sejarah FEB UMY itu kita pertama kali Prodi didirikan tahun 1981. Itu berbarengan dengan pendirian UMY. Waktu itu baru satu Prodi yang didirikan di bawah Fakultas Ekonomi, dulu namanya Fakultas Ekonomi, yaitu Prodi Manajemen. Lanjutnya pada tahun 1992 itu berdiri Prodi Akuntansi. Dan kemudian tahun 1999 didirikan Prodi Ekonomi. Waktu itu namanya Prodi Ekonomi Pembangunan. Nama FE berubah menjadi FEB Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu tahun 2017 ya. Kita karena secara umum ekonomi dengan manajemen akuntansi itu manajemen akuntansi lebih banyak bisnis sehingga kemudian namanya kemudian kita sepakat kemudian diberi SK oleh Pak Rektor yaitu Fakultas Ekonomi dan Bisnis tahun 2017. Nah, ada hal sejarah lain juga yaitu pendirian international program, yaitu bagian dari prodi yang khusus untuk kemudian penyelenggaraan medium instruction-nya menggunakan bahasa Inggris. Itu international program Islamic Economics and Finance itu di bawah prodi ekonomi tahun 2009 dan kemudian 2016 didirikan international program of accounting dan dilanjutkan 2014 ya. Kemudian 2016 didirikan international program of management and business. Nah, ini sejarah dari FE. Kita pun juga mendirikan magister manajemen. Dan juga mendirikan program doktor ilmu manajemen dan terakhir kita mendirikan program studi S2 magister akuntansi. Hanya saja memang pengelolaannya di bawah Pascasarjana, hanya saja itu didirikan oleh FEB. Itu kira-kira sejarahnya dan gambaran dari FEB. Luar biasa ya Pak, masing-masing prodi di FEB memiliki program internasionalnya masing-masing. Baik, saya melihat di websitenya prodi-prodi di FEB itu ketiganya terakreditasi unggul ya Pak. Nah, nantinya kita akan bahas satu persatu nih. Boleh dijelaskan Prof, resep dari prodi-prodi ini tuh menjadi akreditasi unggul tuh gimana? Prodi yang pertama dulu namanya itu akreditasi itu untuk yang tertinggi itu A, B dan C, ya tertingginya A.
sekarang penamaannya dengan unggul, baik sekali, dan baik. Nah, kita itu pertama dapat A itu prodi akuntansi tahun 2005. Waktu itu sangat sedikit prodi akuntansi di Indonesia yang dapat A. Begitu juga di UMY, hanya 2 atau 3 ya yang prodi sudah dapat A. Nah, alhamdulillah kita dapat A itu, dan kemudian setelah itu disusul oleh prodi ekonomi dan juga prodi manajemen. Dan sekarang semuanya dengan kategorisasi dengan unggul, kita semuanya sudah unggul. Nah, resepnya apa? Resepnya kalau kita lihat adalah kita melakukan yang terbaik di kalau kita Tridharma perguruan tinggi itu yang dinilai ya, yaitu di pengajaran, kita lakukan pengajaran yang terbaik, kemudian penelitian terbaik, publikasi, dan pengabdian masyarakat yang terbaik juga. Kita juga kemudian mengupayakan sesuatu yang memberi nilai lebih tanpa itu disyaratkan atau menjadi sesuatu yang didorong oleh pemerintah sekalipun, yaitu antaranya adalah exchange student ke luar negeri. Jadi jauh sebelum MBKM yang diterapkan oleh Pak Menteri Nadiem Makarim ya, di tahun 2020-2021, kita sejak 2014 itu sudah melakukan exchange student ke luar negeri. Dengan pertama di awal memang bertahap, ada 4 mahasiswa, kemudian 6, 14, 16, sampai tahun 2019 kita sudah ngirim mahasiswa untuk exchange FEB saja. Itu 94 mahasiswa ke Malaysia, Thailand, Taiwan, Korea, Jepang, Eropa, dan juga Turki. Banyak sekali ya Pak. Banyak ya. Dan memang kita melakukan lebih daripada kampus-kampus lain. Dengan sebanyak 94 mahasiswa, berarti kalau satu angkatan kita rekrut kita 1.000 mahasiswa, katakanlah satu angkatan, kita bisa ngirim hampir 10% mahasiswa ke luar negeri. Dan itu hanya sedikit kampus yang bisa melakukan. Dan kita alhamdulillah bisa melakukan itu. Itu salah satunya. Belum lagi yang lain juga. Nanti bisa dieksplor. UM-nya melangkah di depan duluan ya Pak. Betul, kita harus begitu. Ya, kita punya unggul ya. Tentu harus kita wujudkan dengan itu ya. Jadi tidak hanya slogan saja ya Mbak Namira ya. Ada actionnya juga ya Pak. Betul ya, actionnya kita harus punya. Baik, kita mulai berkenalan nih dengan prodi yang pertama yang ada di FEB, yaitu Prodi Manajemen UMY, yang memiliki pendaftar terbanyak dan sekaligus sudah terakreditasi unggul. Nah, boleh diceritakan nih Pak, latar belakang dan profil dari Prodi Manajemen tersendiri. Prodi Manajemen ini adalah prodi yang pertama awal dan juga prodi yang sangat kuat bagi kita. Kalau kita lihat di perankingan EduRank itu di nasional Indonesia, manajemen ini peringkat 19 nasional. Di compare dengan perguruan tinggi negeri dan swasta lain. Ini menunjukkan bahwa kita posisi kita kuat. Dan kekuatan prodi manajemen itu pada managership ya, dan entrepreneurship. Dan kita memang melahirkan lulusan-lulusan yang kuat dalam entrepreneurship. Prodi manajemen juga merupakan pionir dalam pendirian youthpreneur di FEB UMY. Youthpreneur ini merupakan komunitas yang satu komunitas, memang ya inisiatornya teman-teman di teman mahasiswa prodi manajemen yang itu mengembangkan usaha selagi masih mahasiswa. Dan juga memfasilitasi mahasiswa untuk kemudian memasarkan produknya. Ada produk yang dipasarkan secara offline dengan kita melakukan Amor, mungkin Mbak Namira pernah kan ya, Art Morning ya. Nah, itu diinisiasi oleh teman-teman mahasiswa prodi manajemen tergabung dalam Youthpreneur. Nah, saya ingat pas pendirinya dulu bahkan pernah mendapat juara 1 itu sociopreneurship di UGM, dia dapat hadiah 50 juta gitu, luar biasa. Keren sekali. Iya, keren. Nah, kemudian dia juga pernah jualan di Sunday morning gitu di UGM itu, dan kemudian datang ke saya membawa ide, boleh nggak kita buat juga itu untuk di UMY. Dan kemudian kenapa tidak, nanti fakultas akan coba bicara dengan universitas supaya difasilitasi, dan kita
bisa menjalankan itu Ahad Morning. Kemudian sepakat beri nama perjalanan jadi Ahad Morning, Amor gitu. Jadi nah udah masyarakat datang bahkan sampai 200-an tenan gitu waktu itu. Luar biasa itu. Dan sebagiannya adalah mahasiswa dan itu adalah wadah bagi mahasiswa untuk mengembangkan jiwa entrepreneur. Dan memang harus begitu. Kita dorong mahasiswa supaya berani, mereka berani untuk jiwa entrepreneur, kemudian berani berusaha, jangan harus nunggu setelah lulus ya. Dan memang banyak mahasiswa yang kemudian usahanya berkembang dan kemudian lulus dikembangkan usahanya. Gitu. Dan kita memang punya tanggung jawab moral bahwa sekarang itu di Indonesia rasio entrepreneur itu hanya 3,4%. Sementara di dunia di negara maju itu perlu 14%. Nah, kita dorong itu. Nah, mudah-mudahan ini satu kontribusi kita mewujudkan Indonesia menjadi negara maju. Itu satunya. Saya juga ikut juga loh, Pak. Oh iya, waduh, Masya Allah. Ya. Kemarin Ahad Morning sama X Milad juga banyak sekali yang pendaftaran itu. Oh iya, banyak yang nggak kebagian, Pak. Oh, Masya Allah, ya. Nanti mudah-mudahan ini kan sudah selesai COVID, jadi memang kemarin sempat terhenti COVID, kemudian mulai jalan, dan kita berharap ini menjadi wadah betul bagi mahasiswa, insya Allah. Karena kalau di tempat lain itu pengolahnya bukan mahasiswa, itu adalah pedagang. Nah, kita bedanya dengan kita di tempat lain, ya katalah Sanmor ya, yang saya tahu itu pedagang. Tapi kalau Ahad Morning memang mahasiswa, keren, mahasiswa UMY, FEB UMY keren, bisa mengembangkan. Baik. Oh ya, Prof, kan banyak yang bertanya nih, misalnya kalau jurusan manajemen itu prospek kerjanya tuh apa sih selain manajer dan pengusaha tuh jadi apa ya, Prof? Banyak untuk posisi di lulusan di manajemen, ya, termasuk juga kerja di pemerintahan tentunya, ya. Kita punya lulusan itu saya ingat Pak Mas Aredi namanya, dia adalah kepala dinas perhubungan bahkan di Meranti malah ya, yang bupatinya kemarin bermasalah. Tapi insya Allah alumni kita baik, bagus ya, tidak punya masalah. Dia karirnya bagus ya Pak Aredi, dan kemarin dan posisinya selalu jadi kepala dinas ya. Kinerja baik ya, dan dia juga memberikan masukan ke mahasiswa. Jadi di pemerintahan itu salah satunya. Juga kita punya Mas Yogi di OJK ya, posisinya juga bagus di OJK, dan belum lama ini juga 2021 kemarin kita punya lulusan yang itu diterima di OJK. Ada 7 itu yang diterima semuanya, dan termasuk juga prodi manajemen. Gitu. Saya ingat Mbak Perdiana satunya. Yeah. Nah, kerjaan yang lain adalah di perusahaan jelas ya, punya usaha ya, dan itu cukup banyak dilakukan. Ada juga yang pendidik ya. Ada yang sudah doktor, kemudian juga di dekan juga ya. Tapi tentu kemudian harus melanjutkan pendidikan ya. Dan itu cukup banyak kita punya lulusan yang itu menjadi dosen di perguruan tinggi. Ya, luar biasa ya Pak. Ya. Oke, kita lanjutkan di prodi FEB yang tidak kalah unggul selanjutnya, yaitu ada prodi akuntansi. Nah, boleh dijelaskan nih Prof, profil tentang prodi akuntansi ini? Prodi akuntansi ini adalah menghasilkan lulusan di bidang profesi akuntan. Profesi akuntan itu bekerja di bisa sebagai akuntan di perusahaan atau menjadi akuntan publik yang melakukan audit terhadap perusahaan. Juga bisa menjadi konsultan untuk pajak, ya, konsultan pajak. Dan di pemerintahan juga bisa, yang banyak lulusan kita itu di Kemenkeu, kemudian juga ada di OJK, di BPKP juga cukup banyak lulusan kita di BPKP. Juga di pemerintah daerah. Biasanya kalau kita ketemu itu pemerintah daerah di BPKAD, Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah. Nah, di KAP itu juga kita punya lulusan yang bahkan sudah di Big Four. Big Four itu kantor akuntan publik besar dunia, 4 besar, itu lulusan kita juga bekerja di sana. Kita juga ada dosen yang itu juga pernah berapa tahun di Big Four, kemudian resign, kemudian masuk sempat jadi senior
auditor dan kemudian masuk ke UMY. Ini juga satu kelebihan kita adalah kita punya dosen yang itu paham praktik dan juga teori. Nah, sehingga kemudian kemampuan mahasiswa juga baik dan ketika lulus juga kompetitif masuk di dunia kerja. Kemudian, nah mungkin pernah dengar teman-teman sobat muda mendunia dengar Transjakarta ya. Direktur utama Transjakarta yang tahun 2020, 2021 ya sampai 2022 itu adalah alumni UMY, Mas Yana Aditya ya. Keren, nah, beliau bahkan dulu sebelumnya juga malang melintang itu di BUMN, pernah menjadi direktur utama Raja Wali Nusantara Indonesia, itu BUMN besar di Indonesia, dan pernah mendapatkan penghargaan sebagai Best Chief Financial Officer karena berhasil membuat RNI dari posisinya rugi menjadi untung dan kemudian bisa listing di pasar modal dengan kinerja yang bagus. Dan kemudian diganjar oleh sebuah majalah ya, majalah SWA ya, itu sebagai Best Chief Financial Officer. Nah, dan juga banyak lagi yang lain alumni kita yang bahkan dia juga menjadi, kemarin saya ketemu barusan, belum lulusnya tahun 2017, kemudian dia juga lanjut ke Singapore National Technology University Singapura, dan sekarang dia mendirikan perusahaan, sebelumnya dia kerja sebagai akuntan sebuah perusahaan, dan sekarang dia mendirikan perusahaan yang untuk artificial intelligence. Ya, jadi kita memang dorong mahasiswa kita untuk inovatif dan kemudian mengembangkan diri. Alhamdulillah sangat kompetitif. Ya. Keren-keren ya Pak, alumni kita. Oke, berarti prodi akuntansi itu fokus tentang keuangan ya Prof. Nah, yang nantinya alumni kita itu bisa menjadi seorang akuntan, analis, keuangan, dan lain sebagainya. Gak hanya di dalam negeri, tapi di luar negeri juga bisa ya, Prof? Betul, ya. Oke, boleh dijelaskan, Prof, tahapan-tahapannya, misalnya dari semester berapa nih mahasiswa akan mengambil konsentrasi jurusan, hingga masuk KKN, magang, dan lain sebagainya. Baik, untuk perkuliahan, ya, itu di awal-awal biasanya mata kuliah masih sifat umum pengenalan, ya, pengantar, kalau manajemen pengantar manajemen, akuntansi pengantar akuntansi, terus kemudian di ekonomi pengantar ekonomi, ya, dan juga ada mata kuliah yang itu juga teman-teman di manajemen juga dapat akuntansi, yang ekonomi juga ada, yang akuntansi juga dapat manajemen dan ekonomi. Jadi itu memang kemampuan dasar yang masing-masing harus punya. Baru kemudian di berikutnya tahap mata kuliah lanjut dan kemudian mata kuliah konsentrasi. Nah, ini di manajemen ada konsentrasi marketing, ada konsentrasi human resources, konsentrasi operasi, ya, dan juga marketing, ya. Nah, finance juga. Nah, kalau mereka ngambil mata kuliah itu bobot mata kuliah agak lebih banyak ya. Dan kemudian juga aspek praktiknya juga agak lebih banyak di sana. Nah, di akuntansi juga sudah mulai nanti ya, ada akuntansi sektor publik, akuntansi syariah, kemudian ada audit ya. Nah, di ekonomi juga ya, ekonomi pembangunan ya, moneter ya. Nah, itu pada akhir nanti mereka ada magang, pemagang ke industri. Nah, ini yang kita juga fasilitasi ya mahasiswa untuk bisa dapat itu. Dan pada akhir-akhir juga di semester 5 mereka sudah bisa exchange juga. Jadi banyak pada exchange di semester 5. Walaupun bisa juga di semester 3 exchange juga, tapi banyak 4 dan 5 kita dorong untuk exchange-nya di semester 4 dan 5. Kalau untuk exchange tersendiri itu Pak, hanya untuk internasional atau cuman internasional saja atau yang reguler juga bisa masuk? Reguler bisa. Iya. Jadi kalau internasional itu sifatnya memang wajib ya. Dari awal mereka sudah dipersiapkan betul ya, dan dikenalkan ya.
Sementara kalau yang di reguler itu penawaran bagi yang berminat difasilitasi. Hanya saja memang ada syarat TOEFL harus dipenuhi ya. Dan tapi banyak juga bila mahasiswa reguler yang itu juga memenuhi syarat dan kemudian berangkat. Seperti ada Mbak Ferdiana, saya ingat itu, dia bahkan ke Cina ya. Sekarang beliau dia kerja di OJK gitu, dan ketika balik bahasa Cinanya bagus sekali dia. Nah, ya, mungkin itu juga salah satu kelebihan dia diterima di OJK ya, karena dia bisa bahasa asing ya Pak. Bahasa Inggris bagus, bahasa Cina juga bagus ya. Nah, dan kita dorong semua mahasiswa untuk ikut exchange itu ya. Dan itu kalau exchange itu kelebihannya begini, dia tidak perlu membayar SPP di UMY pada waktu itu. Dia hanya perlu dan di tempat yang dituju juga nggak bayar SPP-nya karena sudah ada kesepakatan dengan UMY, sehingga kemudian sangat membantu mahasiswa untuk itu. Dan kita dorong untuk itu, sehingga kalau mau yang biayanya tidak jauh beda dengan kita di Indonesia, bisa ke Malaysia. Kalau ada uang lebih, bisa kemudian ke Taiwan. Ada lebih lagi ke Eropa juga bisa. Jadi bervariasi sebenarnya. Ya. Baik, luar biasa. Kita lanjut ke prodi FEB yang ketiga yang tidak kalah unggul nih Prof. Ada prodi ekonomi. Nah, boleh Prof jelaskan sedikit tentang profil prodi ilmu ekonomi. Prodi ekonomi dulu memang nomenklaturnya berbeda. Dulu pernah ISP, studi pembangunan, kemudian ada berbagai di ilmu ekonomi, dan terakhirnya nomenklaturnya prodi ekonomi. Prodi ini memang paling muda, lahir tahun 99, tapi paling produktif, paling cepat akselerasinya. Ini prodi yang pertama mendirikan program internasional bahkan tahun 2009. Dan prodi yang paling aktif juga dalam mengirim mahasiswa ke luar negeri dan kerjasama. Saya sangat appreciate itu. Belum lama ini prodi ekonomi itu ngirim 10 mahasiswa ke Turki. Dan saat yang sama juga, dan semester berikutnya, kita juga terima ini 6 mahasiswa dari Turki ke prodi ekonomi. Memang kuliahnya di IPF, International Program Islamic Economic Finance. Saat ini IPF juga nerima samping Turki 6, juga nerima 3 dari Malaysia offline ke sini. Offline. Ya, dan ada 3 lagi yang memang masih nunggu visanya, sehingga dia ngajarnya online, belajarnya online. Dan alumninya juga luar biasa ya, kerja di OJK juga, di Bank Indonesia, kemudian juga di perusahaan-perusahaan bagus, dan juga KNEKS. Saya ingat salah satu ada Mas Muhib itu di KNEKS, dan juga sempat dulu di Bappenas ya, dan itu punya kerjasama sangat banyak, dan prodi yang masuk leading, termasuk juga sekarang menjadi rujukan bagi prodi di Muhammadiyah lainnya di Indonesia, bahkan nggak cuma Muhammadiyah, tapi yang umum pun juga banyak merujuk kepada prodi ekonomi. Oke, baik. Menyinggung program studi internasional nih Pak yang di awal tadi. Ketiga prodi yang ada di FEB ini kan seperti manajemen, akuntansi, dan ekonomi masing-masing mempunyai kelas internasionalnya. Nah, boleh dijelaskan Prof, apa saja sih keunggulan kalau kita bergabung ke kelas internasional ini? Baik. Program internasional ya itu memang kita desain untuk memberikan nilai tambah bagi mahasiswa, yaitu perkuliahnya menggunakan bahasa Inggris ya, tapi kita memahami tidak semua mahasiswa memang baik bahasa Inggrisnya. Ada bantuan, ada pendampingan ya, ada tambahan belajar bahasa Inggris lebih pada mahasiswa, sehingga memang mereka bisa mencapai kemampuan bahasa Inggris yang baik ya dalam proses, sehingga kelihatan sekali peningkatan kemampuannya dari awal sampai akhir. Jika lulus bisa menulis, dari sebelumnya nggak bisa nulis bahasa Inggris, sampai bisa menulis bahasa Inggris dengan baik ya. Nah, di program ini memang itu ada beberapa kelebihan. Pertama, prioritas untuk exchange ya, untuk exchange. Kadang-kadang ada berebut nih, mau exchange-nya Korea kadang menarik kan. Jadi ya prioritasnya kalau milih itu yang internasional dulu ya. Karena memang kuotanya terbatas juga kalau negara-negara bagus itu. Nah,
kemudian ada juga satu lagi, sekarang yang lagi kita ini adalah dual degree. Double degree ya? Ya, jadi dapat gelar di 3 tahun kuliah di sini, ya, dapat katakanlah akuntansi, dapat sarjana akuntansi, kemudian tambah 1 tahun di perguruan tinggi mitra sehingga dapat gelar satu lagi. Dan itu sudah jalan, di akuntansi sudah jalan, sudah 2 batch, ya. Yang satu sudah lulus dan sudah wisuda di UMY maupun di luar negeri, yaitu dengan Asia University, ya, Taiwan. Nah, itu di akuntansi dapat sarjana akuntansi, kemudian di Taiwan dapat BA, ya, Bachelor of Arts. Nah, ada juga tambahan lagi, dia punya kesempatan untuk lanjut S2 MBA, ya, dengan durasi 3 semester dari yang seharusnya 4 semester. Itu satu kelebihan. Jadi dengan 1 tahun dia S1 tambahan di sana, dia dapat 2 gelar gitu. Ini kan luar biasa itu, ya. Keren. Jadi ngirit juga kemudian dan affordable, ya, biayanya gitu. Nah, sekarang prodi manajemen dan prodi ekonomi juga sudah mulai untuk pengiriman juga dengan Asia University. Kita sedang menjajaki untuk dengan kampus lainnya. Kalau di program internasional itu juga dosen asing yang kita datangkan, itu yang ngajarnya di program internasional. Jadi kita nggak cuma dosen kita aja, tapi kita ada visiting professor yang dari luar. Dia kalau offline kita juga datangkan, dia stay di sini, dia ngajar juga di kelas, ya, dan dampingi, sehingga memang nuansa internasionalnya ada, ya. Dan waktu online juga ada, kita undang berbagai visiting professor ngajar. Jadi itu memberikan value added yang luar biasa ketika di program internasional. Dan saya katakan juga, kalau kita bandingkan program internasional kita dengan kampus lain, ya, baik ini Jogja maupun di luar juga, itu kita kalau dari sisi biayanya jauh lebih murah daripada yang lain. Tapi dari sisi output kita, mitra kita luar negeri, exchange, tempat exchange kita nggak kalah. Kita juga bisa melakukan dual degree, kita juga bisa exchange ke negara Eropa juga, sehingga kemudian kita lebih bisa dikatakan value for money kalau kemudian ikut international program di FEB UMY. Baik di ketiga prodi, IMAPS, IPEX maupun EPF. Nah, jadi untuk Sobat Muda Mendunia yang ingin ikut program internasional ini tapi masih takut karena nggak bisa bahasa Inggris, kita di sini sama-sama belajar, betul, ya, Prof? Betul, ya. Baik. Nah, selain jalur yang tersedia tadi kan ada jalur pendaftaran prestasi dan CBT, ya Pak, ya Prof? Nah, saya mau nanya nih, Prof, kita ada beasiswa nggak nih, Prof, untuk bergabung menjadi mahasiswa FEB UMY untuk dari awal masuk atau yang sedang ongoing nih? Yang dari awal itu, ya, beasiswanya itu prestasi, ya. Yang itu dari rapor dikirim terus prestasi, kemudian nanti memang diseleksi mana yang prestasinya, dan itu kemudian mendapatkan ada beasiswa dan pembebasan dari berapa biaya, ya, ada SPP tetap, ada SPP variabel. Nanti bisa dilihat lebih detail di website admisi, ya. Dan juga ada beasiswa Hafiz, ya, beasiswa Hafiz, dan kemudian nanti dites berapa hafalan Qurannya, dan itu ada juga pembahasan dari berapa biaya. Nah, kita nanti kalau sedang di perjalanan, kita juga ada beberapa beasiswa yang itu kerjasama dengan instansi. Kita ada dulu dengan BSI, ada Bangsa Indonesia memberikan, juga ada beasiswa Mentari dari Lazismu, ya, dan itu cukup membantu mahasiswa dalam ongoing. Memang itu kemudian dilihat basisnya per semester. Jadi kalau baik, kemudian nanti kemudian dapat semester ini. Nah, itu semua terbuka untuk kesempatan itu di UMY. Baik. Terus bagaimana nih, Prof, dengan fasilitas-fasilitas pendukung yang ada di FEB UMY untuk mendukung kenyamanan dalam menempuh masa kuliah di fakultas ini, Prof? Kita ada fasilitas yang bisa kita katakan soft facility dan ada hard facility. Soft facility seperti kita memfasilitasi mahasiswa dengan komunitas-komunitas yang ada.
ada komunitas youthpreneur, komunitas peneliti atau guest fit namanya, ada komunitas studi pasar modal KSPM, ya, dan itu di bidang pasar modal. Ada juga komunitas tambahan itu seni BHC, yang itu kalau ada acara seni mereka yang tampil gitu, luar biasa mereka seni daerah. Dan ada komunitas olahraga. Nah, ini kita fasilitasi teman-teman itu untuk latihan, ya, dan carikan orang tuh mengasah skillnya. Dan kita fasilitasi kalau ada ikut lomba, kita fasilitasi lomba, baik pendaftaran ataupun transportasi, ya. Nah, kita juga berikan alokasi anggaran, dan itu saya kira tidak semua FEB punya seperti itu, dan kita alokasikan cukup baik. Di samping kita juga punya BPM, ya, DPM, Dewan Perwakilan Mahasiswa, kemudian Badan Eksekutif Mahasiswa, dan juga IMM, dan program himpunan mahasiswa jurusan HMJ. Nah, sebagai contoh hasilnya itu KSPM misalkan, itu adalah komunitas pasar modal yang paling aktif dan paling sering berprestasi di Indonesia. KSPM di UMY itu dengan kita punya galeri investasi. Nah, ini mahasiswa, maksudnya ini fasilitas hardnya, mahasiswa bisa transaksi bursa efek, ya, secara real, dan kemudian di backup dengan keilmuan oleh teman-teman di KSPM, ya. Galeri investasi kita itu sejak 2013 itu mendapat prestasi sebagai galeri terbaik di Indonesia tiap tahun sampai sekarang, ya. Dan KSPM itu kita dorong untuk ikut lomba, dan bahkan dalam 1 tahun, ya, itu pernah dapat prestasi baik juara 1, 2, 3 ataupun harapan sebanyak 38 juara. Itu 38 juara itu, ya. Nah, makanya nggak heran kalau kita kemudian selalu dapat penghargaan dari Bursa Efek Indonesia, ya, ya, itu. Nah, kita juga fasilitas entrepreneur, ya, yaitu dengan youthpreneur itu kita kembangkan, dan juga kemudian lab untuk kemudian desain business planning, ya, dan juga ada lab untuk enterprise resource planning, atau yang itu kita menggunakan simulasi Monsoon Sim, ya. Itu bagaimana kita memanage perusahaan dengan berbasis digital, dengan berbagai kasus-kasus, berbagai senario, ya, dan itu kita punya software perangkat itu, sehingga mahasiswa punya kemampuan yang baik dalam nanti ketika dia bekerja menggunakan instrumen gitu, dan kemampuan analisisnya juga didorong. Dan nah, untuk Monsoon enterprise resource planning ini selalu di Indonesia itu ada lomba tingkat nasional, kemudian yang menang mewakili Indonesia di peringkat dunia. Nah, kita berapa kali gitu mewakili Indonesia di tingkat internasional, dan bahkan kita mewakili di Singapura. Waktu di Singapura kita mendapatkan juara gitu di Singapura Enterprise Resource Planning Monsoon Sim, dan kemudian juga pernah kirim ke Hong Kong, ya, itu, dan itu ada teman-teman di komunitas Monsoon Sim itu polanya seperti Enterprise Resource Planning, yang itu mengadopsi seperti SAP. Nah, itu kira-kira, ya. Jadi ya, kita memang pengembangan kita pada pertama Islam kemudian, ya, itu juga ada fasilitas mendukung supaya bisa baca Quran, ya. Dari masuk UMY boleh nggak bisa baca Quran, tapi setelah UMY dilatih sehingga keluarnya bisa baca Quran. Nah, mungkin bisa merasakan juga ya Mbak Namira, ya. Ya. Kemudian adalah entrepreneur tadi semua didorong, ya. Bahkan tidak hanya dengan Ahad Morning, tapi kita juga punya Beduk Mawa, bela beli produk mahasiswa. Itu marketplace yang itu seperti Tokopedia tapi internal kita. Nah, dan itu kemudian ya, mahasiswa bisa jualan, kemudian kita beli juga. Nah, dan itu ada mahasiswa yang tuh sudah puluhan juta itu ini ya omset per bulannya itu. Kemudian ada lagi yang kita dorong adalah praktik IT tadi itu, Monsoon Sim, semua mata kuliah ada aspek IT, teknologi informasi, karena memang kita berkompetisi dalam hal itu.
Dan kemudian kita juga untuk keunggulan kita adalah praktek industri ya itu, dan internasionalisasi itu kita fasilitasi betul untuk mahasiswa kita. Jadi banyak hal yang insya Allah mahasiswa bisa mengembangkan dirinya, kemampuannya, potensinya. Banyak wadahnya ya Pak. Betul, banyak sekali kita wadahnya. Jadi kalau Anda mau lomba, ya ikut lomba, kasih tahu, kemudian kita fasilitasi untuk daftarnya, transportasi. Nanti kalau udah menang, itu juga ada hadiahnya juga. Nah, hadiahnya memang dari universitas ya, dari universitas itu ada juara lokal, regional, atau nasional itu ada hadiahnya. Jadi happy itu mestinya. Ada mahasiswa yang itu sampai 20 punya, ketika lulus ya dia buat CV itu juaranya dia sampai 20 gitu. Ada juga. Jadi ya tersalurkan semuanya potensi itu. Ya. Hadiahnya juga lumayan. Hadiahnya juga lumayan gitu. Masya Allah. Terus apa sih Prof yang membuat program studi yang ada di FEB UMY ini yang sudah kita bahas tadi nih? Ya. Kenapa menjadi pilihan yang tepat untuk karir di masa depan, Prof? Pertama, ya ketiga prodi kita itu selalu mencari cara terbaik untuk mengembangkan potensi hard skill maupun soft skill mahasiswa. Dan kita memberi ruang yang luas bagi mahasiswa untuk berekspresi, berprestasi, berkarya. Sehingga kemudian ketika mereka lulus, mereka tidak hanya punya di dalam CV mereka tidak hanya tertulis IPK-nya, tapi juga tertulis prestasi-prestasi mereka, soft skill-nya, organisasi mereka ikuti, ya, sehingga kemudian ya terisi gitu ini, dan mereka kemudian menjadi matang, ya. Nah kemudian juga ya kita alhamdulillah di peringkingan ya, tidak hanya peringkat UMY, kalau orang selama ini kan lihat peringkat UMY. Kita peringkat kita tinggi di level prodi juga, ya akuntansi misalkan di Asia peringkat 71, dan kemudian untuk dunia itu 453 peringkat dunia menurut EduRank. Nah, sehingga kemudian ya kalau Anda ingin merasakan atmosfer internasionalisasi, merasakan untuk pengembangan jiwa entrepreneur, ingin kemudian penguasaan IT sehingga Anda menjadi kompetitif, ya, maka tempatnya di FEB UMY adalah tempat yang sangat kondusif bagi Anda untuk mengembangkan itu, dan juga untuk Anda nanti berkarir dan sukses. Dan tidak hanya itu, kita juga dorong akhlak Islami kepada mahasiswa. Kita dorong, kita ingatkan terus gitu, ya, supaya mahasiswa istiqomah dengan berislam, ya. Dengan bantuan LPPI maupun kita juga mengadakan kegiatan untuk mahasiswa aktivis. Kita buat Islamic Leadership Camp. Kita campkan, kita sediakan makannya juga, ya. Dia nggak perlu mikir lagi. Termasuk juga kalau mahasiswa ikut di kegiatan Kiai kajian Islam intensif, itu kan disediakan semua ya. Nah, Mbak Namira pernah ikut ya? Pokoknya tinggal datang aja. Datang ya, dapat ilmu ya, dapat amal ya, dan kemudian hatinya juga tentram ya, juga dapat senang. Makan. Ya. Nah, itu fasilitasi gitu. Belum lagi kalau pas puasa ya, Pak Rektor juga menyediakan 5.000 buka puasa ya. Takjil di mana-mana gratis, guys. Ya, ini memang kampus yang memberikan perhatian besar pada mahasiswa, dan itu tidak cuma di kata-kata, tapi memang kita dalam bentuk komitmen, kita buktikan semuanya, kita dampingi, dan kita juga komitmen dari dosen dampingi mahasiswa supaya menjadi sukses. Saya sendiri juga berapa kali dapat mahasiswa minta saya berikan referensi untuk dia lanjut S3, lanjut cari beasiswa, dengan senang hati saya memfasilitasi dan memfollow up-nya dengan mahasiswa yang saya kenal dan memang berprestasi. Dan insya Allah banyak berprestasi. Fasilitas kita pun enggak yang ece-ece ya Pak? Enggak, kita internasional skala kita. Soalnya makanan takjil Boga itu enak-enak banget ya Pak. Saya malah belum itu malah. Tapi saya yakin lebih bagus daripada masjid dekat rumah saya. Oke. Terus saya penasaran nih Prof. FEB bisa sampai jaya seperti ini tuh pastinya nggak sendiri ya Prof, ada kerjasama dan perlu kolaborasi. Nah sampai saat ini FEB UMY itu udah bekerja sama dengan pihak mana saja dan bagaimana sih prosesnya Prof?
kita kerjasama dengan dalam dan luar negeri, ya, dengan kampus-kampus, dengan perusahaan-perusahaan, ya, dan kita bahkan ada yang kita datangi, bahkan ada yang datang ke kita. Belum lama Telkom datang ke kita, itu ada kerjasama dengan Telkom. Dan kampus luar pun juga yang nggak cuman kita datang, mereka pun kadang datang. Unity Kebangsaan Malaysia, satu universitas top di Malaysia, waktu lalu datang khusus ngajak untuk kerjasama kita. Besok kita juga menerima kampus dari UIT Mara untuk kemudian ngadain seminar bersama. Nah, semua kerjasama ini ya kita jalin, kita bina, dan kita kembangkan, dan kita bahkan juga kontribusi. Sekarang kita mengampu 3 mata kuliah di Mindanao State University. Jadi mereka punya 3 mata kuliah, halal marketing, Islamic finance, Islamic accounting. Yang itu mereka sudah ada mata kuliah tapi nggak ada dosennya. Nah, kemudian mereka minta kita ngajar, dan kita ngajar, saya termasuk ngajar yang Islamic accounting 18 kali pertemuan dalam 1 semester, dan ada dosen sana ngikuti, nanti mencangkok, kemudian nanti dia yang akan lanjutin untuk semester berikutnya. Dan kita melakukan dengan senang hati. Jadi take and give, saling memberi. Nah, ini betul kerjasama kita maju tidak bisa sendiri, tapi memang kerjasama, kolaborasi. Termasuk juga kerjasama kita dengan sama mahasiswa pun juga luar biasa berkontribusinya, selalu berani untuk berprestasi. Bahkan kita pernah, saya ingat waktu PIMNAS di Undip tahun 2014 ya, kita meraih 2 emas. Dan itu di dalam satu grup itu ada 20 tim yang bersaing, termasuk dari Gajah Mada, dari ITB, kita meraih 2 emas di grup itu. Keren sekali. Ya, alhamdulillah ya. Artinya berani untuk bersaing. Saya katakan jangan takut, Anda juga mampu, insya Allah. Dan kita bisa. Dan itu memang kita buktikan. Dan kita peringkat 6 waktu itu di PIMNAS itu. Insya Allah. Baik, terakhir closing statement nih Prof. Boleh disampaikan saran dan harapan serta motivasi untuk generasi muda saat ini yang ingin melanjutkan studi terutama di FEB UMY. Pertama, bagi mahasiswa yang mau cari perguruan tinggi dulu ya, Anda pastikan untuk melihat apakah kampus yang akan Anda tuju itu ya merupakan kampus yang komitmen dalam mengembangkan potensi mahasiswanya. Jadi tidak hanya asal masuk. Nah, kemudian yang kedua, bisa saja kampusnya besar tapi nggak punya komitmen mengembangkan potensi mahasiswanya. Saya punya anak di kampus negeri ya, tapi untuk exchange tidak bisa karena dia tidak memfasilitasi gitu ya. Nah, sehingga ketika dia tahu fasilitas kita di FEB, wah enak ya. Iya, Pak. Betul ya. Nah, itu satu ya. Karena yang mau kan potensi Anda itu yang kembangkan. Ketika sudah lulus itu orang akan melihat di mana Anda bisa kemampuan Anda bersaing dengan yang lainnya. Nah, itu Anda dapat ketika Anda berada di kampus. Kemudian yang kedua ya, alhamdulillah insyaallah FEB UMY ya tidak hanya sekedar terakreditasi unggul, kita selalu berusaha yang terbaik. Kita bahkan juga sudah sertifikasi AUNQA, Asian University Network Quality Assurance, dan kita selalu meningkatkan kualitas kita selalu melakukan inovasi cara yang terbaik. Kita juga libatkan mahasiswa dalam berbagai event internasional. Kita punya summer school, banyak lagi yang mungkin belum sempat saya jelaskan ya. Kita punya international conference ya. Dan kemudian juga itu ada network juga untuk kemudian dengan dunia internasional, dan itu pengalaman yang tidak mudah dan terbukti dengan banyak mahasiswa kemudian bisa mengakses beasiswa luar negeri ya, baik lewat pemerintah daerahnya. Saya dapat beberapa permintaan untuk rekomendasi dan kemudian tiba-tiba dilaporkan, Prof saya sudah di Norway, saya sudah di Malaysia, sudah dapat beasiswa, alhamdulillah. Dan barusan kemarin dia sudah dapat juga di Inggris itu beasiswanya. Jadi Anda bisa melangkah lebih jauh ke depan ya dengan berbagai kesempatan dan fasilitas yang kita punya dan network yang kita punya. Dan swasta juga bisa bersaing ya Pak. Jelas kita bisa bersaing. Dan coba Anda lihat seperti Mbak Ferdi tadi,
bisa bahasa Inggris, bisa baca Cina dengan baik, ya itu yang kampus besar belum tentu bisa. Dan kita bisa memfasilitasi itu, ya. Itu kira-kira insya Allah kita akan FEB UMB akan selalu meningkatkan kemampuan kita terbaik, ya. Dan kita sekarang juga dalam meningkatkan terus mutu dan kualitas kita juga kejar akreditasi yang lebih tinggi lagi, lebih challenging, ya. Dan mudah-mudahan kita bisa raih. Dan yang pertama adalah kita menjadikan mahasiswa sebagai perhatian utama kita untuk kita kembangkan dan selalu kita upayakan untuk peningkatan terus-menerus. Itu Mbak Namira. Terima kasih Prof Yaya. Sama-sama. Luar biasa ya Sobat Muda Mendunia, diskusi kita hari ini sangat mendaging banget. Oke, semoga informasi dan ilmu yang disampaikan Prof Yaya bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Nah, untuk adik-adik yang masih bingung terkait fakultas kita, bisa langsung komen di bawah ya. Kita tunggu di tahun ajaran barunya. Oh iya Prof, saya punya pantun nih Prof sebelum saya tutup. Buah nanas dimakan Prof Rizal. Oh, cakep. Dicampur gula enak sekali. Cakep. Cukup sekian pertemuan hari ini. Semoga bisa bertemu lagi di kemudian hari. Masya Allah, cakep. Baik Prof, terima kasih ya Prof sudah menyempatkan hadir dan meluangkan waktunya untuk kita semua. Semangat terus dan sehat selalu Prof. Mohon maaf. Ya Prof, mohon maaf apabila ada salah kata atau perilaku yang kurang berkenan di podcast kali ini. Saya Namira selaku host Muda Mendunia undur diri dan mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.